Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan, khususnya dari Fakultas FSTP, Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan. Di sini kita mendapatkan tugas dari Interprofessional Education atau IPE, yang dimana kita akan mewawancarai dengan teknisi penyedia WiFi dengan peran, pengalaman, dan juga tantangan dalam penyediaan WiFi. Kita dari kelompok yang berjumlahkan 3 orang, dengan saya Tri Sumaryono, dan teman saya Muhammad Huda Sanjaya, dan teman saya Muhammad Rosibat Rizin. Di sini kita mendapatkan narasumber yang beralamatkan di Tanjung, Kabupaten Lamongan, dengan atas nama Bapak Inam. Baiklah, setelah ini marilah kita ikuti wawancara yang kita lakukan kepada Bapak Inam. Selamat malam Pak Inam, kita dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, dari Prodi Biologi dan juga Tekom, mau mewawancarai Pak Inam terkait dengan WiFi Pak. Jadi kita mendapatkan tugas dari Interprofessional Education, yang dimana kita mendapatkan proyek untuk mewawancarai terkait bidang teknik komputer dan juga biologi, khususnya di WiFi-nya ini Pak. Jadi yang pertama kita mau tahu Pak, bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi jaringan WiFi di sebuah gedung atau area tertentu Pak? Langsung aja ya Mas ya. Iya Pak. Yang jelas kita nanti ada sebuah permintaan dulu dari pelanggan untuk area yang mau dipasang itu di daerah mana. Itu satu. Komunikasi lewat WA. Nanti kita cek dulu kesediaan jaringan kita itu ada apa enggak di daerah itu. Kalau sekiranya nanti ada ya baru kita tindak lanjuti. Itu sih mungkin yang perlu kita siapkan dulu sebelum kita nanti terjun ke lapangan untuk pemasangan itu tadi. Oke. Terus kalau umpama sudah ada gitu ya Pak ya, perangkat apa saja mungkin yang dibutuhkan untuk membangun jaringan WiFi yang stabil Pak? Kalau untuk saat sekarang ini yang dipakai jaringan kabel fiber, atau istilahnya FO itu tadi. Itu aja sih. Kalau yang perangkat yang ada di dalam rumah, nanti kita bisa pakai ONT atau istilahnya orang nyebutnya itu modem. Nah, itu aja. Modem itu yang di dalam rumah. Iya. Terus ini Pak, bagaimana sih cara mengatasi atau memastikan sinyal WiFi itu dapat menjangkau seluruh ruangan dengan baik Pak? Oke. Itu sih nanti kita cek ke rumah, kalau itu sebuah rumah atau gedung, kita menentukan titik lokasi, paling tidak area mana itu yang sering kita buat untuk aktivitas. Kita sendiri juga harus melihat seberapa luas ruangan itu tadi. Jadi untuk modemnya itu kita taruh di lokasi yang strategis, yang biasanya orang itu sering berkumpul di situ. Kita juga harus memastikan halangannya itu sekiranya tidak ada halangan, itu yang jangkauan WiFi itu bisa mengatur. Oke, berarti memang harus benar-benar detail gitu ya Pak? Ya, harus detail dulu, kita harus tahu lokasinya dulu, betul-betul harus tahu lokasi. Iya. Lalu setelah tahu semuanya itu Pak, bagaimana sih cara menguji koneksi WiFi setelah instalasi untuk memastikan kualitasnya Pak? Ya, jadi untuk itu nanti ada beberapa paket yang kita tawarkan. Jadi nanti ada paling tidak 4 sampai 2 paket yang kita tawarkan ke pelanggan. Semisal nanti si pelanggan ambil paket yang 150.000, itu dengan kecepatan 15 Mbps. Untuk pengujiannya nanti kita bisa pakai aplikasi speed test atau Ookla dan lain sebagainya, itu ada. Itu nanti baru lihat untuk kecepatan ini benar-benar real apa tidak. Pakai aplikasi. Berarti memang ada kayak beberapa yang bisa dilakukan gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Di paketnya berapa nanti kita cek di aplikasi. Kalau yang banyak yang dipakai itu ya Ookla itu. Oke. Gini Pak, selain kita terkait dengan teknik
komputer terkait jaringan WiFi ini, kita juga mau bertanya kepada Bapak terkait pertanyaan-pertanyaan dari aspek biologis, Pak. Oke. Salah satu contoh pertanyaannya itu seperti ini, Pak. Adakah radiasi yang dipancarkan oleh sinyal WiFi dan apakah itu mempengaruhi tubuh manusia, Pak, sebenarnya? Oke, kalau soal itu nanti ya memang yang namanya perangkat tanpa kabel itu jelas ada yang namanya radiasi. Iya. Cuma nanti skalanya itu cukup kecil kalau kita bicara tentang wireless yang khususnya yang ada di dalam rumah itu sangat radiasinya nggak terlalu besar. Jadi kalau di bahaya tidaknya ya nggak terlalu bahaya. Oke aja. Berarti paparan sinyal WiFi meskipun dalam jangka panjang itu pengaruh dalam kesehatan manusia itu kalau menurut Bapak selaku pelakunya seperti apa, Pak? Ya mungkin ada, cuma nanti radiasinya nggak terlalu besar. Beda lagi nanti kalau kita pakai yang pemancar yang sifatnya lebih besar, itu nanti memang radiasinya yang cukup besar. Tapi kalau kita perangkat yang ada di rumah itu karena daya pancarnya kecil, ya radiasinya ya kecil juga. Kalau tidak terlalu beresiko lah kalau menurut saya. Oke, Pak. Jadi memang ada kayak kaitannya secara biologis ya, Pak ya? Iya. Yaitu terkait paparan radiasi yang dimiliki oleh sinyal WiFi meskipun itu lemah seperti itu ya, Pak ya. Lalu bagaimana sih perbandingan paparan radiasi elektromagnetik dari WiFi, Pak, dengan perangkat elektronik lainnya? Iya. Kalau itu sih nanti pemancar yang besar itu kan biasanya ditaruh di luar. Memang dikhususkan untuk di luar ruangan itu memang radiasinya cukup besar. Kalau terkait dengan apa tadi, Mas? Kayak pengaruhnya, Pak. Oh, pengaruhnya ya. Iya. Kalau pengaruhnya ya cukup kecil sih kalau yang perangkat yang ada di rumah. Jadi kalau yang radiasinya besar itu ya memang ditaruh di luar, memang buatnya itu lebih besar kalau itu. Oke, seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi memang radiasi WiFi itu sedikit agak bisa mempengaruhi kesehatan manusia apabila kita terpapar radiasi itu terlalu kuat seperti Iya. itu, Pak ya. Tetapi kalau kita menggunakannya di luar ruangan mungkin itu akan sangat minim resikonya dibandingkan saat di dalam rumah seperti itu ya, Pak ya. Baik, Pak, mungkin itu yang dapat kita tanyakan dan juga terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kita. Semoga Pak Inam sehat selalu dan juga selalu lancar usahanya. Seperti itu. Terima kasih, Mas.